Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat berjumpa lagi dengan Top 5 ID. Hari ini kita akan bicarakan 5 rekomendasi laptop harga 2 sampai 3 jutaan terbaik. Jadi biasanya kita kemarin membahas harga yang dari harga 5 sampai 10, 15 dan seterusnya. Artinya mungkin dari segi harga sih ini agak lumayan ya. Jadi tapi kalau mungkin Anda membutuhkan rekomendasi laptop baru dengan harga di bawah 5 itu kan biasanya agak jarang ya, tapi kita akan mencoba mencarikan rekomendasi yang kira-kira terbaik untuk Anda semuanya. Dan mungkin kebutuhan komputasi Anda itu tidak tersenjelimet atau tidak butuh yang spek yang tinggi-tinggi gitu. Jadi antara harga dengan kebutuhan itu sebenarnya harus disesuaikan. Artinya jangan membeli barang mahal tapi kemudian tidak maksimal atau tidak perlu digunakan. Jadi kan malah kita membelinya agak mubazir gitu. Jadi mungkin Anda hanya kebutuhannya hanya untuk anak sekolah usia SMP, kemudian hanya butuh untuk ngetik tugas. Anda hanya membutuhkan laptop yang kelasnya office gitu. Jadi harganya yang lumayan aja, yang murah sesuai kebutuhan. Dan bagi Anda yang baru saja ketemu dengan video ini, jangan skip karena informasi ini berguna untuk Anda untuk memberikan referensi pada teman-teman mungkin ada yang butuhkan laptop dengan harga 2 sampai 3 jutaan di 2023 ini. Anda bisa menyimak ini hingga selesai. Dan jangan lupa untuk memberikan dukungan Anda dengan memberikan like dan subscribe-nya. Terima kasih, semoga Allah memberikan ganti yang lebih baik dengan Anda memberikan dukungan kepada kami. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah kita akan membahas harga range 2 sampai 3 jutaan. Dan biasa harga 2-3 jutaan ini kita akan menemukan laptop dengan seri Intel Celeron ya. Yang akan kita bahas yang seri Intel ya, bukan seri-seri AMD ya. Jadi kita akan bahas yang seri Intel. Nah, Intel Celeron yang dikembangkan oleh Intel ini biasanya menargetkan untuk penggunaan komputasi dasar ya. Jadi artinya tidak menggunakan untuk komputasi yang tingkat tinggi seperti Anda nge-game berat, kemudian Anda butuh render, Anda butuh mengolah grafis yang cukup berat. Jadi hanya kebutuhan-kebutuhan dasar ya. Apa sih kelebihannya dari Intel Celeron? Yang pertama ada efisiensi energi. Prosesor Intel Celeron itu mengkonsumsi daya yang cukup rendah. Jadi kalau Anda memiliki laptop Intel Celeron, biasanya baterai itu lebih bisa awet ya dibandingkan Anda memiliki prosesor yang core-nya tinggi gitu. Jadi kalau core-nya tinggi itu otomatis dia kebutuhan daya energi listriknya cukup besar. Nah, kelebihan dari Intel Celeron itu kebutuhan untuk daya listriknya ngirit ya. Jadi biasanya power baterainya bisa untuk beberapa jam yang seharusnya lebih lama dibandingkan untuk baterai untuk laptop gaming. Kemudian panasnya cukup rendah ya, karena konsumsi listriknya rendah, maka kalau Anda pegang ketika laptop Anda gunakan itu sebenarnya nggak terlalu panas gitu ya, karena prosesor Celeron itu hanya menghabiskan sedikit listrik dan sedikit panas ya. Kemudian yang kedua adalah komputasi dasar ya, jadi hanya untuk komputasi dasar. Kemudian kompatibilitas dan ketersediaan prosesor Intel Celeron itu memiliki kompatibilitas yang cukup luas. Jadi jangan salah ya, walaupun kami tadi menyampaikan hanya untuk kebutuhan office, tapi sebenarnya dia juga bisa digunakan loh untuk browsing, untuk muter video, itu masih cukup bagus ya. Jadi kemudian untuk perangkat-perangkat yang lain cukup mampu digunakan untuk laptop Celeron ini ya. Kemudian ya selain konsumsi listriknya cukup ngirit, panasnya cukup rendah, biasanya Intel Celeron cukup lumayan awet ya, asal penggunaannya Anda sesuai kebutuhan. Jadi jangan sampai dibuat untuk overclocking atau kemudian untuk kegiatan-kegiatan berat kemudian suka nge-lag, nge-hang. Kalau bolak-balik terjadi seperti itu maka dipastikan keawetannya kurang. Tapi kalau sepanjang penggunaan komputasi dasarnya digunakan semestinya, maka Intel Celeron itu lebih awet ya. Oke, rekomendasi kami yang pertama adalah Asus ya. Asus itu juga memproduksi harga yang range harganya 3 jutaan. Nanti kita akan kenalkan ya yang harganya 2 jutaan. Kita mulai dari harga yang 3 jutaan yang agak mendekati 4 lah ya. Asus VivoBook X415. Ini Intel Celeron N4020 dengan RAM 4GB DDR4, kemudian sudah SSD. Jadi ini sudah tahapan yang paling powerful kalau Anda menggunakan Intel Celeron ya, karena dia juga menggunakan SSD, kemudian sudah menggunakan memori yang cukup tinggi. RAM 4GB sudah lumayan ya teman-teman. Misalnya pengen diupgrade silakan upgrade, dan biasanya nanti ada ini dicek aja di link di deskripsi, nanti bisa ditanyakan kalau ini misalkan ditambah RAM-nya berapa.
jadinya mungkin hanya tambah 200-300an ribu. Oke, harganya 3.900.000 ya. Oke, kemudian ini sudah menggunakan layar 14 inci, resolusi VFHD yang tajam. Jadi kalau Anda menggunakan untuk nonton film dan sebagainya cukup bagus ya, tidak mengecewakan ya. Kemudian laptop Asus VivoBook X415 ini dilengkapi dengan kartu grafis Intel UHD, jadi sudah bagus. Kemudian sudah WiFi 5 ya, artinya teknologi internetnya sudah lumayan lebih tinggi dibandingkan kelas yang laptop second yang mungkin tahun yang lampau ya itu. Kemudian koneksi WiFi, kemudian audionya sudah audio Asus Sonic Master, juga insya Allah tidak mengecewakan. Kemudian baterainya 2 sel ya, cukup 2 sel karena Intel Celeron juga tidak banyak membutuhkan daya listrik yang cukup tinggi gitu. Oke, jadi 3 jutaan Anda sudah dapat laptop yang cukup besar, artinya 14 inci, artinya tidak kecil banget gitu, sudah cukup bagus ya. Oke, teman-teman yang tertarik silahkan cek aja di link deskripsi karena sudah sangat recommended ini. Ada SSD-nya, RAM-nya juga 4GB, udah Intel Celeron N4020. Oke, kemudian lanjutkan ke rekomendasi kedua adalah punya Lenovo teman-teman. Ini D330 Flex 2-in-1. Jadi ini bisa ditekuk teman-teman. Jadi bisa ditekuk dia. Kemudian dia sudah RAM-nya sudah tinggi 8GB. Ya karena memang Lenovo ini lumayan harganya bersaing kompetitif ya. Dia sudah dapat RAM 8GB, kemudian dia dapat 256. Oh ini MMC ya, bukan SSD. Kemudian Windowsnya Windows 10 ya. Ini laptop pelajar ya, tapi dari segi RAM-nya udah lumayan tinggi teman-teman. Ini 128 MMC, bisa upgrade 256 MMC. Jadi bukan, sebenarnya sama-sama cepat kok, nggak masalah. Kemudian displaynya sudah, displaynya yang kalah. Jadi displaynya 10 inci tapi RAM-nya cukup tinggi. Jadi untuk RAM itu kalau RAM-nya tinggi lumayan untuk bisa multitasking yang lumayan ya, walaupun tetap nanti ujung-ujungnya pada kemampuan prosesor. Tapi ini kalau RAM-nya lumayan berarti dia bisa untuk digunakan buka program yang agak multitasking. Jadi beberapa misalnya ada ngetik, kemudian Anda nonton film, kemudian Anda browsing, itu masih cukup mencukupi ya. Oke, harganya sekitar 3.900.000 sampai 4.435.000. Nanti silahkan teman cek ya, harga yang 3 juta itu yang dapat berapa, dapat spek apa, apakah RAM-nya 8GB atau ini yang dibedakan hanya kayaknya MMC-nya. Mungkin 3.900.000 Anda dapat 128GB MMC-nya. Oke, itu. Oke teman-teman yang tertarik silahkan cek aja di link deskripsi. Ini 2-in-1, artinya laptop ini cukup tipis ya. Laptop cukup tipis, nggak terlalu ribet ya, 10 inci. Jadi ya sekelas tablet, jadi kayaknya bisa ya 2-in-1 ini artinya kan bisa untuk laptop, bisa semi kayak tablet gitu. Oke, kemudian kita lanjutkan rekomendasi yang ketiga adalah Axio Slimbook N4020. Ini RAM-nya 6GB teman-teman, RAM-nya 6GB, kemudian storage-nya sudah SSD 128, kemudian display-nya sudah cukup besar 14 inci. Ya bagi Anda yang suka laptop yang agak lumayan layarnya, kadang-kadang kan teman-teman ada juga yang suka layarnya mini aja 13 inci. Ini 14 inci. Kemudian ya kalau dari spek insya Allah tidak kalah dengan yang tadi, cuma dia ya tidak kalah lah yang dengan tadi yang juga Intel Celeron ya, mungkin beda generasinya sedikit atau gimana, cuma ini nggak masalah, malah bagus ini. Intel Celeron N4020, kemudian grafiknya sudah integrated Intel juga, memorinya DDR4 6GB, lebih tinggi. SSD-nya yang kalah tadi, kalau SSD-nya tadi 256 ya, kalau ini 2128GB. Oke, displaynya 14 inci, Windows-nya Windows 10. Office-nya yang Anda harus cari ya, Office-nya masih trial gitu. Harganya 2.500.000 sampai 3 juta pas ya. Ini recommended digunakan, mereknya Axio, merek lokal. Tapi tidak masalah karena speknya cukup lumayan ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan untuk yang selanjutnya, yang keempat adalah Axio Slimbook juga. Ini Intel Celeron, harganya hampir sama teman-teman, harganya hampir sama dengan yang tadi, cuma ini OS-nya Windows 11, kalau itu tadi Windows 10. Storage-nya 256 SSD. Jadi ini kami carikan toko yang berbeda, sama-sama Axio, tapi dia kalah di sini mungkin ya. Jadi kan RAM-nya 6, ini RAM-nya 4, kemudian ini storage-nya tadi 128, ini jadi 256. Jadi Anda milih aja teman-teman. Kisaran harganya juga sama 256 ya. Oke, ini yang sudah membeli katanya pelayanan yang terbaik, adminnya komunikatif, kemudian sangat bertanggung jawab jika ada kendala terkait Windows-nya, nggak lepas tangan, dibantu sampai selesai, dan ada bonusnya ya. Silakan cek aja di link deskripsi teman-teman. Harganya murah, 2.500.000 sampai 3 jutaan. Kemudian yang pasti
laptop baru ya tadi ya teman-teman, bukan laptop second. Kemudian laptop advance ya, kami carikan merek yang agak lokalan tapi enggak segi keunggulannya masih dapat bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini laptop advance Solomid Celeron N40204 GB 128 dia upgradable 14 inci. Spesifikasinya adalah Intel Gemini Lake N4020, kemudian grafiknya Intel, punya memorinya juga 4 GB, storage-nya 128. Oke. Ini juga hampir sama dengan yang tadi, harganya jelas-jelas murah banget, 2.300.000 Anda sudah dapat laptop baru. Oke. Teman-teman bisa dicek aja teman-teman di link deskripsi ya, kalau Anda yang tertarik membeli produk ini. Insya Allah tidak mengecewakan kalau hanya untuk kegiatan-kegiatan komputasi ringan. Bagi Anda yang ingin komputasinya agak berat ya, Anda terus terang kami tidak merekomendasikan untuk membeli ini. Tapi kalau hanya untuk kegiatan office, kegiatan multitasking ringan gitu, untuk browsing, nonton video dan sebagainya, ya sangat cocok digunakan, bahkan recommended sekali ya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini nggak selesai. Jangan lupa untuk like, share pada teman yang membutuhkan. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya.